Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 5G, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi yang dipelajari hari ini: membuat surat undangan tidak resmi, mengidentifikasi penggunaan karya seni rupa daerah dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan perubahan wujud membeku, mengidentifikasi cara menghargai jasa para pahlawan, meneladani sikap para pahlawan bangsa, dan perubahan wujud mengembun. Membuat surat undangan tidak resmi. Contoh undangan tidak resmi antara lain undangan pernikahan, undangan syukuran, undangan ulang tahun, undangan acara perpisahan dan pentas seni sekolah. Ciri-ciri undangan tidak resmi yaitu yang pertama, tidak memiliki kepala surat atau kop surat. Bentuk surat boleh tidak standar. Kemudian, dapat menggunakan bahasa baku dan tidak baku atau biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Dan yang terakhir, biasanya dilengkapi gambar agar lebih menarik perhatian pembaca. Berikut ini merupakan contoh surat undangan tidak resmi, yaitu undangan pentas seni sekolah. Dapat kalian lihat ya anak-anak, ciri-ciri undangan tidak resmi pada gambar berikut. Mengidentifikasi penggunaan karya seni rupa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contoh penggunaan seni rupa daerah pada benda yang kita pakai sehari-hari. Misalnya, ukiran pada pintu rumah. Corak batik pada pakaian yang kita pakai, dan gambar wayang pada undangan pernikahan dan lain sebagainya. Berikut ini contoh benda dalam penggunaan karya seni rupa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Kerajinan ukir, contohnya pada mebel. Kemudian batik, kerajinan tekstil pada kain batik. Dan yang ketiga, kerajinan anyaman pada bilik bambu. Melakukan percobaan perubahan wujud membeku. Pernahkah kalian bertanya mengapa es goyang bisa membeku tanpa menggunakan freezer? Adonan es goyang dalam plastik yang terendam es batu atau di sini terendam dalam cetakan es goyang dan air yang telah diberi garam dapat membeku seiring proses pengguncangan atau digoyang-goyangkan. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es goyang ke campuran es batu, air, dan garam. Jadi perubahan pada es goyang dari cair menjadi padat, yaitu perubahan wujud membeku. Mengidentifikasi cara menghargai jasa para pahlawan. Yang pertama,
dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional. Misalnya memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh kerajaan Islam seperti Sultan Hasanuddin, Sultan Iskandar Muda, Pangeran Diponegoro, Sultan Ageng Tirtayasa, dan masih banyak lainnya ya. Yang kedua, memakamkan pahlawan di tempat terhormat, yaitu makam pahlawan. Ketiga, mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan lainnya. Keempat, membangun tugu peringatan, monumen, atau patung untuk mengenang serta menghormati jasa para pahlawan. Kemudian, memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Dan yang kelima, yang terakhir, mengheningkan cipta. Pemerintah mencanangkan gerakan mengheningkan cipta secara serentak se-Indonesia pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2017. Mengheningkan cipta berlangsung selama 60 detik, dimulai tepat pada pukul 8.15 waktu setempat. Mengheningkan cipta merupakan salah satu cara mengenang dan menghargai jasa pahlawan. Mengheningkan cipta dilakukan dengan cara menundukkan kepala dan merenungkan segala sesuatu yang telah dilakukan para pahlawan demi bangsa dan negara. Meneladani sikap para pahlawan bangsa. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia melawan penjajah. Karena rasa cinta terhadap tanah airnya, para pahlawan rela memberikan harta, pikiran, tenaga, waktu, bahkan nyawanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Cita-cita kemerdekaan telah mempersatukan tokoh-tokoh kemerdekaan, meskipun mereka memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang beragam. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya sebagai warga negara, kita menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif atau baik yang berguna bagi bangsa dan negara ke depannya. Hal tersebut juga dapat dilakukan dengan berusaha meneladani berbagai sifat pahlawan dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut ini. Pertama, sikap berani, yaitu tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Kedua, gigih, yaitu sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan, serta tidak mudah putus asa meskipun mendapat kegagalan hingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Ketiga, rela berkorban. Sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Dan yang terakhir, berjiwa besar. Sikap mau menerima segala kritik, perbedaan, hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Perubahan wujud mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya adalah tetesan air di permukaan gelas yang berisi air dingin. Udara di sekitar gelas menjadi turun akibat suhu air dingin di dalam gelas. Akibatnya, udara tersebut berubah menjadi wujud cair dan menempel di permukaan gelas. Anak-anak, tugas kalian hari ini membuat sebuah surat undangan tidak resmi. Kalian cukup membuat satu undangan saja.
Misalnya undangan ulang tahun atau undangan pentas seni sekolah. Kalian boleh membuat di buku tulis atau di kertas HVS, dan boleh melihat referensi di Google, buku paket, tematik, atau referensi yang lainnya ya. Atau boleh juga kalian membuat dengan ide kalian sendiri. Selamat bekerja anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurangnya Ibu mohon maaf. Salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa terapkan 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.